Seorang pria di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, berinisial RH, tega mencabuli keponakannya sendiri yang masih di bawah umur. Akibat perbuatan tak senonoh paman bejat tersebut, korban mengalami sakit di bagian kemaluannya hingga menjalani perawatan di rumah sakit selama sepekan. Pelaku RH yang sempat kabur beberapa hari setelah melakukan perbuatan bejat terhadap keponakannya akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Kepada petugas, RH mengaku perbuatan tidak senonoh terhadap keponakannya dilakukan saat dirinya sedang dipengaruhi minuman keras alias mabuk. Karena saya itu waktu itu mabuk, Pak. Saya tidak sadar. Dan sekarang saya menyesal dan saya mengingatkan diri karena saya tidak akan mengulangi lagi dan saya minta maaf sama orang yang bersangkutan. Sementara itu, Kapolres Kapuas AKBP Mandang Sobeti menjelaskan terbongkarnya kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan pelaku berawal dari laporan orang tua korban setelah mendengar pengakuan dari anaknya yang menjadi korban. Jadi kasus kekerasan anak di wilayah Kapuas ini didominasi oleh kekerasan seksual dari keluarga dekat dengan motif dan ada juga dari tetangga, dari orang-orang yang memang sudah dikenal sebelumnya. Motifnya yang paling banyak adalah motif ekonomi dengan iming-iming ataupun imbalan sesuatu terhadap anak tersebut. Ada juga yang melalui paksaan juga yang dilakukan oleh paman dari korban tersebut. Sehingga kami dari Polres Kapuas berkomitmen untuk selalu memprioritaskan kasus-kasus kekerasan terhadap anak ini supaya dalam proses penyidikan bisa dilakukan dengan cepat. Untuk korban yang terakhir ini umurnya 11 tahun, bahkan korban ini opname sampai 3 hari karena dipaksa oleh pamannya tersebut melakukan hubungan seksual sampai pendarahan. Banyaknya pengungkapan kasus kejahatan seksual yang dilakukan jajaran Polres Kapuas mendapat apresiasi dan penghargaan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA. Ketua Komnas PA, Aris Merdeka Sirait, menuturkan hingga akhir tahun 2020 Komnas mencatat sebanyak 2.726 kasus terjadi di seluruh Indonesia. 52% diantaranya didominasi kejahatan seksual. Kejahatan seksual itu tidak lagi masuk dalam kategori darurat, tetapi sudah masuk fase abnormal. Karena kejadiannya sangat luar biasa. Anak yang sudah tidak mampu membela dirinya, usianya juga semakin muda. Ada yang 1 tahun 8 bulan, itu mengalami kejahatan seksual secara bergerombol, artinya bersama-sama, bahkan mencabut hak hidup ya. Itu kan sudah abnormal gitu. Nah tadi disampaikan oleh Pak Kapolres, ada pamannya juga, abnormal itu. Seharusnya kan itu garda terdepan untuk melindungi anak gitu. Jadi berangkat dari Polres Kapuas ini, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Bupati atas dukungan dari pemerintah daerah, maka kami memberikan penghargaan. Supaya apa? Supaya ini menjadi motivasi, khususnya pada para penyidik. Sehingga tadi bisa kerjasama yang dengan baik antara polisi dengan Kejari sehingga tuntutannya itu bisa maksimal. Nah, tentu dengan penghargaan itu saya kira ada ikatan emosional bagaimana saling bahu-membahu untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak itu. Aris Merdeka Sirait menambahkan, dengan banyaknya kasus kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur, Komnas PA menilai semuanya terjadi di luar akal sehat. Bahkan sebelumnya dalam kategori darurat, kini masuk dalam kategori abnormal. Komnas PA sangat berharap peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 tentang kebiri kimia patut diterapkan terhadap para pelaku kejahatan seksual untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Beben dan Oden, Benua Pos TV melaporkan.